Video ini aku bikin khusus untuk teman-teman yang broken home. Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Sharing is Caring. Aku nggak tahu, kayak aku tuh dapat panggilan dari kepala aku dan hati aku, kayak aku tuh pengen banget ngebahas tentang anak broken home. Jadi buat followers lama atau subscriber lama pasti tahu kalau misalkan aku tuh suka banget dengerin cerita-cerita followers aku. Mau dari Instagram, atau mau dari subscriber YouTube aku sendiri, atau karena aku kan jadi suka nge-live ya di aplikasi ini, dan banyak banget mereka cerita-cerita. Dan salah satu bestie aku sendiri, dia ternyata anak broken home. Dia asal dari Malaysia, dia sering curhat sama aku, dan sampai ada ketakutan untuk interaksi sama orang lain. Orangnya tertutup banget, nggak gampang percaya sama siapapun yang ngedeketin dia. Menurut aku itu agak sedih aja sih bagi aku ya. Bagi aku yang ngedengerin cerita dia gitu. Kayak dia tuh hidupnya dunianya di sini-sini aja. Padahal kan kalau misalkan dia orangnya mau bergaul gitu ya, kan banyak gitu tempat-tempat kita bisa hangout, bisa berkunjung kemana gitu ya untuk kenalan sama banyak orang. Dan di sini aku sudah catat beberapa seperti biasa di buku aku guys. Apa aja poin-poin yang aku dapatkan dari mereka? Ini berdasarkan pengalaman teman-teman aku ya guys. Aku mendapatkan poin-poin ini dari mereka yang broken home, dari teman kuliah, dari teman online, dari teman sosial media. Aku cantum semua ada di sini. Aku cantum di sini poin-poin yang aku dapatkan, dan aku akan memberikan saran kepada teman-teman yang broken home. So, siapin snack, siapin minuman. Siapa tahu ini videonya bakal panjang ya. Jadi teman-teman, let's go start it. Sebelum aku masuk ke dalam poin-poinnya, aku akan kasih tahu dulu apa arti broken home. Dan dari pengalaman teman-teman aku sendiri, anak broken home itu kan mereka yang keluarganya tuh tidak utuh ya. Misal orang tuanya bisa cerai, atau dia melihat perselingkuhan orang tuanya, berantem terus nggak pernah akur, yang bikin yang harusnya rumah itu jadi tempat untuk dia berlindung, tempat untuk dia nyaman. Tapi setiap dia pulang ke rumah, ngelihat orang tuanya kayak gitu, rasanya pengen kabur aja dari rumah, pengennya merantau, ya nggak? Jadi di sini poin pertama, mereka itu nggak percaya dengan kasih sayang. Seperti yang aku bilang sebelumnya ya, karena di rumahnya itu aja sering ada berantem, terus sampai ada perceraian, mungkin ada lempar-lempar barang, ada terjadinya KDRT antara orang tuanya gitu loh. Jadi dia merasa kayak, hah, orang tua gue aja suka berantem, keluarganya aja nggak akur, ya gimana nanti hubungan aku dengan orang lain, aku dengan teman-teman lain kayaknya sama aja, nggak ada akur-akurnya, nggak ada kasih sayangnya. Mereka begitu mikirnya. Terus poin kedua, ini mungkin relate sama anak cewek nih, gak percaya cinta yang tulus karena figur ayahnya aja udah buruk di mata dia. Bapaknya selingkuh, mamahnya diceraiin, terus dia merasa kayak, oh semua cowok tuh brengsek, semua cowok sama aja. Semua cowok itu tukang selingkuh, figur ayah di mata dia aja sosoknya nggak benar. Gimana dia mau mempercayai cowok di luar sana? Ini temen aku mengalami itu guys. Jadi aku punya teman online, dia pernah cerita sama aku sampai nangis-nangis kalau orang tuanya katanya suka berantem. Jadi dia diem di dalam kamar gitu loh. Dia cerita sama aku sambil nangis-nangis jadi gimana ya, kalau di live streaming itu tuh kita bisa interaksi langsung sama viewers kita guys. Jadi kayak aku bisa pilih orang itu, nanti aku langsung dengar suara dia. Aku bisa lihat juga wajah dia, tapi tergantung memang viewersnya mau di on cam atau di off cam ya. Dia cerita sama aku sampai nangis-nangis, dia benci banget sama bapaknya, rasanya pengen keluar dari rumah, tapi dia kasihan sama mamahnya kalau dia ninggalin mamahnya. Kalau dia ngekos atau merantau gitu, dia takut mamanya kenapa-napa karena bapaknya suka marah-marah, ngajak berantem. Dia tidak percaya dengan figur ayahnya. Terus aku mikir kayak, oh jadi gitu ya. Dia nangis di dalam kamar, dia kesel banget. Tapi gimana itu orang tuanya? Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena sebagai anak, kalau misalkan ikut campur nanti makin hancur, makin ribut besar, dia lebih baik diem di kamar. Relate nggak teman-teman yang broken home di sini? Lanjut ya. Poin ketiga, trust issue dengan semua orang di sekitar. Coba aku tanya mungkin sama teman-teman yang broken home yang nonton di sini ya. Apakah kamu mempunyai trust issue yang sangat tinggi, yang sangat besar? Siapapun yang deketin kamu tuh nggak percaya kalau dia itu orang baik. Bener gak? Misal ada temen yang ngajak kamu kenalan. Ada seseorang kayak, halo, salam kenal. Nama aku ini. Nama kamu siapa? Temenan yuk. Atau follow-followan Instagram yuk. Kamu nggak percaya. Kamu kayak, apa sih ini orang?
nggak mau temenan sama dia, nggak percaya. Kamu benar-benar kayak mengunci diri kamu gitu loh. Dan tidak memberikan satu kesempatan orang itu untuk berteman sama kamu, untuk interaksi sama kamu. Tapi, gini loh, yang aku dapetin dari teman-teman aku ya guys, kalau dia udah ketemu sama satu orang nih, yang benar-benar baik, yang dia benar-benar percaya banget sama orang itu. Tapi kalau misalkan satu orang ini ngecewain, dia langsung marah, emosi, marah, karena lu orang satu-satunya yang gue percaya, tapi malah mengecewakan. Nah, mereka tuh punya trauma yang besar gitu loh, masalah kepercayaan. Sebenarnya ini nggak sehat juga sih teman-teman. Nanti deh aku akan kasih saran-saran di poin-poin selanjutnya ya. Poin-poin berikutnya adalah sangat tertutup. Nah, ini masih connect sama yang sebelumnya ya. Kamu nggak percaya sama semua orang karena di dalam sangkar kamu aja, keluarganya tidak utuh, suka berantem. Kamu ngelihat figur orang tua aja begitu, kamu nggak bisa ngejalanin ini sama teman-teman yang di luar sana. Dan minusnya juga kalau misalkan yang aku lihat ya, anak broken home ini, salah satu orang tua mereka tuh jadi posesif banget. Terlalu over untuk memprotek anaknya. Anaknya nggak boleh pergi jauh-jauh, nggak boleh main sama temen lawan jenisnya, nggak boleh pergi sendirian, harus kenal dulu siapa temennya, nggak boleh anaknya main sama siapapun, kecuali kalau orang tuanya itu udah kenal sama teman anaknya. Contohnya guys, kan aku udah berteman dekat ya sama teman aku yang broken home ini. She's from Malaysia, dan ternyata orang tuanya udah kenal aku guys. Katanya dia suka nonton YouTube aku. Dan one day kalau misalkan aku main ke rumah dia, itu nggak apa-apa katanya. Dia tahu nama aku Sheila, dia tahu Sheila itu orangnya baik. Dia membolehkan aku untuk main sama anaknya gitu loh. By the way, teman aku cewek ya, kan she is, aku bilang. Ya jujur sesedih itu sih guys, kayak ketika seseorang punya pengalaman, orang tuanya bercerai, orang tuanya misah, atau yang nggak utuh lah keluarganya misah gitu, pasti orang itu, anak itu, jadi posesif banget. Misal, orang itu udah punya anak, anaknya nggak boleh main kemana-mana, anaknya nggak boleh main ke jauh-jauh. Atau ada gebetan, atau ada lawan jenis yang suka sama dia, mau ngedeketin dia, mau PDKT-in, dia nggak percaya. Dia bener-bener cuek banget. Hasilnya apa? Jadi orang tuh banyak yang penasaran sama dia sebenarnya. Pengen tahu nih hidup orang gimana sih? Aku pengen banget kenal sama dia loh. Tapi ya gimana? Karena figur keluarga dia kayak gitu, jadi dia tidak mempercayai apapun lingkungan yang ada di sekitar dia. Poinnya, terlalu percaya jika ada orang yang baik, dan sekali disakiti, kecewa berat. Ini sama ya, aku udah bilang tadi. Ini poinnya aku malah tulis di bawah, tapi aku udah ngomong di sebelumnya. Iya, dia terlalu percaya kalau ada orang yang baik, dan sekalinya disakiti, itu dia kecewa berat. Berdasarkan cerita dari teman aku, jadi teman aku ini, dia ketemulah satu cowok. Padahal dia nggak percaya sama lelaki, katanya semua lelaki itu adalah bad boy. Tapi dia bertemu dengan satu cowok ini baik banget, saking baiknya, misunderstanding, salah paham. Dia kira cowok itu ada rasa cinta sama dia, tapi ternyata enggak. Pas sekalinya dia tahu cowok itu tidak membalas perasaannya, ya dia sedih banget. Gak bisa move on, masih terus kepikiran, masih terus mimpiin orang itu. Bukan hanya teman aku yang ini sih, teman aku yang di Indonesia pun banyak yang kayak gitu. Mereka tidak mendapatkan kasih sayang itu di rumah, makanya kalau ada orang yang memberikan kasih sayang di luar rumah, tuh dia suka banget, dia nyaman banget, dan merasa, oh aku nggak mendapatkan ini di rumah, tapi aku mendapatkan dari sosok ini. Poin selanjutnya, biasanya mereka itu iri dengan kedekatan orang tua dan anak. Kalau misalkan di konten-konten YouTube atau di Instagram, kalau kalian lihat ya, banyak banget kayak hubungan antara ibu dan anaknya itu akur banget. Kadang shopping bareng atau konten bareng, make-upan bareng, dia iri gitu, kayak kok dia bisa ya dapat kasih sayang dari orang tuanya, jalan-jalan ke luar negeri, traveling, tapi kok aku nggak bisa mendapatkan itu. Menurut aku wajar sih dia merasakan itu, karena kan dia tidak mendapatkan itu semua. Poin selanjutnya juga iri sama teman-teman yang punya banyak uang. Ini kata teman-teman aku ya guys, bukan kata aku. Di poin yang terakhir ini, mereka iri sama teman-teman yang banyak uang. Apakah benar? Coba anak-anak broken home, boleh nggak kalian komen di bawah sini, apakah salah satu dari kalian itu ada rasa iri kalau teman-teman yang lain punya banyak uang? Aku kurang paham sih apa koneksinya antara uang, broken home. Bentar deh, aku mikir dulu guys. Oh mungkin ini kali ya, karena sering dikasih uang jajan sama orang tuanya, dimintain ini itu, diminta dibeliin apapun, kayaknya dikasih gitu ya.
"Pa, aku mau iPhone, Ma, aku mau laptop," dibeliin. Tanpa ada kerja keras. Dikasih uang jajan tiap bulannya misal 2 juta gitu. Contohnya juga sebenarnya ada sih guys, selebgram, Broken Home, seorang gamer. Kalau misalkan aku sebut namanya, kalian pasti kenal orang itu, tapi aku nggak mau sebut namanya. Dia adalah salah satu contoh anak yang broken home. Makanya kamu lihat, dia kalau disuruh bahas tentang keluarganya, menceritakan masa kecilnya, dikasih uang jajan aja sedikit banget, itu karena ya dia broken home, makanya orang tuanya ceraikan. Makanya dia iri kan sama teman-teman yang uang jajannya tuh kayak besar banget jumlahnya. Nah, sekarang di sini aku pengen kasih masukan untuk teman-teman yang broken home di sini. Aku harap kalian bisa lebih ada motivasi ya, lebih terbuka pikiran dan hatinya. Nih, saran yang pertama adalah buka hati untuk orang lain yang mau berteman sama kamu. Nggak apa-apa, it's okay. Kalau misalkan awal-awal kamu masih takut, ya udah, kamu biarkan diri kamu sendiri dulu, tapi please banget jangan lama-lama. Karena gini, hidup ini nggak sendiri gitu loh. Kita manusia membutuhkan orang lain. Kita manusia membutuhkan satu sama lain, saling menolong. Kita ketemu satpam, kita ketemu tukang ojek, ketemu tukang sayur, ya kita saling membutuhkan. Kita mau beli sayur dia, ya dia butuh uang kita. Kita butuh teman untuk membantu kita. Jadi jangan pernah menutup hati kamu, coba pelan-pelan buka. Tapi memang harus hati-hati juga sih guys, tapi setidaknya kamu tuh tahu kalau nih orang nih baik atau enggak ya. Kamu kan bisa lihat dari tingkah dia, dari cara bicaranya. Belajarlah untuk percaya kalau dunia itu luas banget loh. Hidup kamu tuh nggak di sini-sini doang. Tapi coba deh kamu untuk mengeksplor dunia. Kamu lihat ke daerah mana gitu ya, kamu bertemu dengan orang-orang baru, kamu kenalan sama mereka, kamu belajar dari mereka juga. Aku tuh dulu anaknya tertutup banget loh guys. Tapi semenjak kuliah, memaksa, kuliah ini, aku dipaksa keadaan sebenarnya sih. Dari kuliah aku memaksa untuk bisa public speaking. Aku jadi pede banget ngomong di depan kamera kayak gini. Aku jadi kayak percaya sama diri sendiri. Aku jadi ketemu jati diri. Aku pede untuk explore hal baru. Aku pede untuk upload konten-konten di sosial media. Itu kan berkat keadaan. Ya ampun, ngomong depan kamera aja aku tuh gugup banget. Aku tuh nggak berani ngomong di depan kelas. Tapi ya kita harus belajar gitu kan. Hidup itu kan nggak pernah berhenti untuk belajar. Tenang deh, kalau kamu orang baik, kamu akan ketemu orang baik. Dan kamu harus belajar untuk pelan-pelan naikin vibrasi energi kamu. Kalau energi kamu ngedown, energi kamu sedih terus, pesimis, orang juga sebenarnya males untuk berteman sama kamu. Ini aku jujur aja ya, karena kalau misalkan kamu ngeluh terus, kamu curhat sama orang itu, kamu kayak transfer energi negatif terus ya, orang itu capek, males, yang ada dia nanti pergi. Jadinya apa? Lanjut ke poin berikutnya, jadinya tingkatkan frekuensi kamu supaya bertemu dengan orang-orang yang positive vibes, high vibration. Karena kamu percaya nggak sih, kita tuh akan seperti magnet, kita tuh akan menarik orang-orang yang sesuai dengan energi kita. Energi kamu masih galau, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang galau terus. Kamu galau, dia galau, semua galau, berkembang nggak hidup kamu? Nggak akan maju-maju hidup kamu. Coba untuk pelan-pelan belajar untuk menaikkan frekuensi kamu optimis. Poin selanjutnya, maafkan semua yang sudah terjadi di masa lalu. Karena masa lalu itu nggak bisa kita ulang, nggak bisa kita putar kembali. Kalau kamu pengen hidup bahagia, coba kamu maafin orang tua kamu. Atau siapapun kayak anggota keluarga yang bikin keluarga kamu jadi broken gitu loh. Mau ibu, ayah, misal mereka ada yang selingkuh, bercerai, atau main tangan gitu KDRT, coba untuk maafin mereka. Itu tuh semua bukan di kendali kita. Dan itu juga bukan salah kamu, tapi memang salah orang tua kamu aja yang selingkuh, yang bercerai. Tapi kan itu kamu nggak bisa milih kan, kamu mau lahir di keluarga mana. Kita nggak bisa milih siapa orang tua kita. Kamu adalah orang-orang terpilih untuk lebih strong, kamu lebih kuat. Kamu bisa menghadapi ini sendirian. Dan percaya kalau kamu ini bisa bertahan sampai mencapai goal. Kamu akan mencapai goal ke kehidupan yang kamu mau. Setelah kamu sudah maafin apa yang udah di masa lalu, kamu ikhlas gitu, ya udahlah udah terjadi, mau diapain lagi? Kita nggak bisa memaksakan, ayo dong akur lagi, jangan cerai, jangan selingkuh, ya nggak bisa, itu bukan kendali kamu. Nonton deh video aku sebelumnya ya guys, yang tentang hidup itu nggak semua kendali kita 100%, videonya ada di sini, nanti aku taruh. Yang udah berlalu, biarlah berlalu. Kamu harus terus keep going, karena umur kamu, masa depan kamu, takdir, nasib kamu itu bisa kamu kendalikan asal kamu ada keinginan mau maju, kamu ada keinginan mau berkembang. Setelah kamu sudah maafin
siapapun orang yang udah bikin keluarga kamu hancur, mungkin kamu ada perasaan kecewa sama diri sendiri, kamu pernah nyakitin diri kamu sendiri, aku nggak tahu ya, mungkin di luar sana ada yang mencoba untuk amit-amit pengen bunuh diri, ada yang udah nyoba begini-gini gitu loh, melukai diri sendiri, kamu maafin diri kamu sendiri. Maksudnya diri kamu tuh berharga gitu loh, kamu sayangin diri kamu sendiri lah, daripada diri kamu mendengar pertengkaran orang tua di rumah, lebih baik sayangi diri kamu, gak usah didengerin kamu denger musik aja kek, kamu mending nonton series kek, atau tidur, meditasi gitu loh. Intinya sih doain aja sih yang terbaik. Kita kan nggak bisa kendalin apapun yang di luar ya, yang bisa kendalin di dalam diri kita. Semua ada di pilihan kamu pengen jadi orang yang lebih bahagia, atau kamu pengen stuck di sini-sini aja, di emosi yang sama, di kondisi yang sama, kondisi yang kayak gini-gini aja gitu loh. Capek kan maksudnya. Untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, aku udah ngajarin di video sebelumnya gimana cara aku praktik forgiveness. Ada videonya, nanti aku taruh di sini ya. Kamu perhatikan ya video itu, kamu dengerin baik-baik, kamu praktekkan biar kamu tuh bisa lega gitu loh emosinya ya. Dan saran terakhir, belajar menghargai orang baik yang di depan sana. Ya mirip sih sama saran sebelumnya ya. Kamu harus belajar menghargai siapapun. Misalnya ada orang yang tulus deketin kamu, pengen berteman sama kamu, atau pengen ada yang PDKT-in kamu, tapi karena kamunya yang terlalu tertutup, kamu jadi kayak nggak menghargai dia. Bisa aja orang itu sakit hati loh gara-gara kamu. Sakit hati kalau kamu tuh nggak welcome sama dia, kamu nggak mau diajak ngobrol, kamu galak sama dia padahal dia mungkin baik sama kamu. Coba deh kamu mulai menghargai siapapun orang yang datang. Coba di welcome aja dulu. Kalau kamu udah merasa tanda-tanda red flag ya baru di cut gitu loh, di block. Maksudnya energi tuh nggak bisa dibohongin guys. Cuma karena kamu tertutup dengan rasa trust issue yang bikin kamu jadi nggak percaya semua orang, kamu nggak bisa melihat cahaya sedikit pun di orang yang tulus datang ke hidup kamu. Belajarlah untuk menghargai orang baik di depan sana. Kalau misalkan mereka sakit hati, jadi jauhin kamu gara-gara kamu jahat sama dia, di situ nanti kamu akan sadar, kamu jadi nyesel. Nggak mau kan kalau kamu nyesel udah sia-siain orang yang baik, orang yang mau berteman sama kamu. Oke guys, jadi segitu aja pembahasan tentang broken home. Aku harap teman-teman bisa terbuka hatinya, lebih termotivasi, lebih semangat ngejalanin hidup. Hatinya tuh dilegakan gitu loh. Jadi apapun yang sudah terjadi kamu udah legowo. Karena percuma kalau kamu nontonin motivasi, nontonin video aku mungkin ya yang udah ngomong sampai berbusa gini. Tapi kalau misalkan kamu nggak praktik agak susah sih. Jadi so fighting guys for your future, and good luck for practice from this video. Follow my social media. See you on my next video. Bye.